menangani fase awal pasien-pasien ini dalam pada saat menghadapi trauma. Karena pada di lapangan, terutama teman-teman residen yang di IGD ya, itu pasti menerima pasien rata-rata ya injurinya nggak cuma satu. Tidak hanya ada cedera kepalanya, ada cedera tumpul abdomen, tidak hanya ada cedera vaskular, dan tidak hanya ada fraktur, tapi semua dalam satu kasus. Sehingga bagaimana sih untuk melakukan tata laksana yang tepat? Oke, baik. Mohon maaf, sebentar. Saya izin share ya. Udah kelihatan ya? Sudah dong. Baik. Jadi, by definition, apa itu politrauma? Politrauma adalah sindroma dari beberapa injury atau beberapa cedera yang melebihi mempunyai skor ISS score atau injury severity score lebih dari 16, di mana dengan dengan adanya injury severity score lebih dari 16 ini mengakibatkan ya atau akan mengakibatkan terjadinya disfungsi dari remote organ atau organ-organ penting yang dalam tubuh kita ada yang kemungkinan tidak berkaitan dengan terjadinya injury, misalnya adanya fraktur, multiple fraktur, lalu adanya cedera pada toraks, lalu ada cedera pada kepala, yang akan nanti ujung-ujungnya akan mengakibatkan gangguan atau multi organ failure sampai kepada renal, kepada paru dan jantung dan sebagainya. Nah, di sini juga sebenarnya definisi apa namanya? Definisi salah satu definisi yang lain juga ada apabila ada dua atau tiga cedera di mana ada beberapa kondisi yang mengikuti seperti misalnya adanya hypotension, adanya penurunan kesadaran, adanya acidosis dan koagulopati. Nah, apa itu abbreviated injury scale, sorry, atau kita biasa sebutnya AIS. AIS ini dia membagi sebagai 6. Sebenarnya ada sebagai yang terbaru itu ada 9, tapi yang 9 itu artinya sudah tidak bisa 6 itu sudah sampai pada 9. Intinya dalam dalam cedera yang dalam menangani sebuah pasien, kita harus bisa menilai apakah cederanya termasuk ke satu minor, dua moderate, atau tiga serius, atau empat severe, atau lima critical. Misalnya, contohnya, untuk membagi contoh, misalnya kalau pada bagian bidang ortopedi ada fraktur femur. Fraktur femur itu termasuk ke I-score 3, di mana dia serius tapi non-life threatening. Berbeda misalnya kalau misalnya pasiennya ada tension pneumotoraks atau ada hematotoraks, itu termasuk keempat. Kenapa? Karena tension pneumotoraks atau hematotoraks masif yang tidak ditangani akan bisa mengakibatkan life threatening. Sedangkan fraktur femur, fraktur mandibula, itu termasuk 3 ya. Nah, bagaimana nanti kita menentukan ISS score-nya itu? Jadi ISS itu membagi dari berbagai atau injury severity score membagi dia dalam beberapa region pada tubuh. Pertama head neck, kedua abdominal, ketiga extremity, yang keempat face, kelima chest, dan keenam eksternal. Nah, di mana nanti dari masing-masing ISS body regions ini akan dihitung I score-nya. Jadi misalnya pasien dengan multiple injury, di mana pada head connect, pada headnya ada cedera kepala GCS 10, pada abdominalnya ada trauma tumpul abdomen dengan adanya perdarahan intraabdomen. Pada extremitiesnya ada fraktur pada femur. Pada face-nya ada fraktur maksila. Lalu pada chest-nya normal, yang lain-lain normal. Berarti tadi pada head or neck itu kita temukan ada cedera kepala GCS 10, kita mungkin bisa memasukkannya kriterianya antara 3 atau 4, tergantung nanti temuan kita apa gambaran dari pemeriksaan penunjangnya. Abdominal terdapat trauma tumpul abdomen dengan perdarahan interabdomen, berarti termasuk keempat. Extremities, fraktur femur itu termasuk 3. Face ada fraktur maksila termasuk 3. Jadi tadi ada 4 yang cedera.
Jadi untuk menentukan berapa ISS score diambil 3 dari yang tertinggi. Jadi tadi ada 4, 3. Kita ambil dan kita kuadratkan lalu kita jumlahkan. Jadi nanti berapa total skornya itu akan range dari 1 sampai 75. Disebut politrauma apabila skornya lebih dari 16. Nah, pada sejarahnya untuk tata laksana di bidang ortopedi sendiri untuk pasien-pasien politrauma itu terbagi dua. Ada yang namanya damage control ortopedi atau early total care, di mana dulu pada pemahamannya damage control ortopedi artinya adalah penanganan fraktur sementara di mana tidak dilakukan definitif, tidak dilakukan tindakan definitif. Jadi misalnya ada fraktur femur dengan politrauma, kita tidak lakukan flat and screw dulu, tapi instead kita lakukan misalnya skeletal traksi atau skin traksi. Itu termasuk damage control ortopedi. Tapi setelah itu ada juga yang favoring of ATC atau early total care, di mana early total care artinya pada pasien politrauma itu kita lakukan langsung definitif. Seperti tadi misalnya fraktur femur, begitu terjadi injury kita lakukan early total care. Di mana dulu ceritanya kalau di show ini pasien filosofinya ini terlalu sakit, terlalu too sick to operate on, sehingga diputuskan untuk ditunda. Atau yang kedua, setelah itu pasiennya too sick not to operate on. Nah, sekarang yang paling appropriate adalah early appropriate care, di mana kita terjadinya penggabungan antara DCO dan ETC ini. Apakah semua politrauma harus kita DCO? Apakah semua politrauma harus kita lakukan ETC? Ada beberapa kriteria yang bisa menentukan kapan kita lakukan DCO dan kapan kita lakukan early total care. Nah, jadi recently dari paper terbaru, sebenarnya nggak terlalu baru-baru banget sih, udah 10 tahun ini, konsep dari early appropriate care itu adalah menentukan kalau fracture fixation should not take place during resuscitation, di mana resuscitation phase itu berlaku sampai terjadinya endpoint of resuscitation. Ya, teman-teman pasti sudah paham ya, yang sudah ikut TLS. Jadi, the fracture fixation should be delayed until the patient is fully resuscitated with a return to normal physiological parameters. Nah, di sini termasuk salah satunya surgical fixation of unstable pelvic and spinal fractures. Nah, masalahnya adalah nanti kita bahas kenapa kadang ada surgical fixation yang mesti di-delay, ada yang mesti kita lakukan dalam waktu cepat. Nah, apa sih impact pada fractures yang terjadi pada tubuh kita? Tentu kita juga semua udah tahu terjadi hemorrhage, terjadi perdarahan, terjadi contamination, terjadi dead dan ischemic tissue, lalu ada ischemic reperfusion injury, stress, pain, dan lalu ada interference with intensive care. Di mana di sini adalah patofisiologinya apabila terjadi fractures, bisa teman-teman nanti pelajari sendiri, di mana nanti apabila terjadi fractures akan mengaktifasi terlalu banyak terjadinya soft tissue damage atau cedera soft tissue, akan mengaktifasi cascade dari shears dan juga CARS, di mana shears itu dia akan merupakan respon dari tubuh apabila setiap terjadinya cedera apapun itu contohnya, dan juga ada juga namanya CARS atau compensatory anti-inflammatory response syndrome atau counternya dari SIRS ini, di mana dua-dua ini saling mengkomplementer each other. Jadi apabila SIRS naik, CARS juga akan mengikuti. Namun apabila SIRS tubuh kita gagal mengkompensasi SIRS, maka akan terjadi multi-organ dysfunction syndrome atau multi-organ failure. Sedangkan apabila tubuh kita juga tidak mampu mempertahankan CARS, maka akan terjadi immunosuppression yang sangat hebat sehingga bisa lead to sepsis dan akan memperparah SIRS. Nah, patofisiologi apa yang terjadi pada saat tubuh kita terjadi trauma? Pada cardiovascular system yang pertama akan terjadi hypodynamic flow, di mana ada cedera pada pembuluh darahnya, ada inflammatory syndrome, ada inflammatory response dari tubuh yang dalam trauma, ada vasodilatasi pada pembuluh darah yang terjadi karena ada trauma, dan juga ada perdarahan yang terjadi, sehingga tubuh malah instead akan masuk ke fase hyperdinamik, di mana ini respon tubuh yang membuat tubuh itu meningkat. Justru pada saat terjadi trauma,
dengan adanya hypodynamic flow dia akan meningkatkan asupan vaskularisasinya ke organ-organ penting. Namun apa hyperdynamic ini sebenarnya bukan yang state yang bagus karena untuk early phase oke, tapi apabila tubuh tidak bisa mengkompensasi berikutnya maka akan terjadi failure pada cardiovascular system. Lalu pada immune system tadi akan terjadi peningkatan dari SIRS, di mana apabila SIRS ini tidak bisa kita tangani, maka akan terjadi acute respiratory distress syndrome atau multi organ failure atau ada bisa menjadi kematian. Dan apabila kita tidak bisa dikompensasi dari CARS tadi, counter anti-regulatory syndrome, akan terjadi immunosuppression dan bisa terjadi sepsis. Lalu untuk coagulation system terjadi gangguan antara keseimbangan dari faktor vasculator, circulating platelets, dan coagulation proteins dan fibrinolytic mechanism, di mana nanti akan akan mengakibatkan kepada koagulopati. Nah, bagaimana tubuh kita merespon kepada trauma yang sangat berat? Di mana tubuh kita secara respon secara alami akan secara fisiologinya akan membuat tubuh kita bertujuan untuk menghentikan perdarahan dan mempertahankan organ pembuluh darah kepada organ-organ yang vital. Di mana di sini kasketnya bisa kita lihat, dan dari apabila terjadi trauma akan terjadi rilis dari adrenocorticoids dan catecholamines atau hormon stres kita, sehingga metabolic rate kita menurun, di mana nanti setelah sekian lama dia akan mengakibatkan perdarahan, hipoksia, hiperkarbia, dan hipotermia, sehingga akan mengakibatkan secondary damage to brain, leading to SIRS, sehingga loss of pain and autoregulation dan release of toxic enzyme, sehingga ujung-ujungnya akan menjadi multi-organ failure. Nah, tadi kan juga sudah kita bilang ada triage of death pada politrauma. Apa yang menyebabkan kematian pada trauma itu ada 3. Yang pertama itu koagulopati. Nah, koagulopati itu kenapa bisa terjadi? Karena adanya hypovolemic shock akibat perdarahan. Lalu adanya karena ada cedera pada vascular endothelium. Lalu ada thrombomodulin complex degeneration akibat adanya soft tissue injury, dan adanya decreased activated protein C, dan ada activation of anticoagulant dan fibrinolytic pathways, dan juga adanya hipotermia. Nah, di sini mungkin di sini grafiknya nanti kita bisa lebih jelas lagi. Jadi first hit ini adalah saat terjadinya trauma. Nah, di sini ada namanya elastase release enzim elastase, di mana enzim elastase ini merupakan enzim yang dapat kita temui pada trauma, di mana ini berkaitan dengan breakage of protein dan lain-lain pada tubuh kita, yang apabila ini meningkat dia bisa menandakan adanya multi organ failure. Jadi first hit ini adalah saat terjadinya trauma, dia meningkat lalu mulai menurun. Lalu second hit ini maksudnya dalam second hit ini adalah cedera yang kita berikan, seperti misalnya kita lakukan operasi pemasangan plat. Nah, jadi dengan kita lakukan operasi pemasangan plat pada setelah dia akan jauh lebih meningkat, sehingga tadi sarannya adalah ditunda sampai resusitasinya terpenuhi. Nah, jadi 4 fase polytrauma patient itu yang pertama primary survey, resuscitation, secondary survey, dan definitive care. Di mana kita harus lakukan ATLS protokol dan juga kita lakukan resuscitation. Tentu yang pertama resuscitation yang bisa kita lakukan pertama adalah resuscitation of fluid resuscitation, di mana kita harus bisa seperti prinsip ATLS, kita harus bisa mengidentifikasi bagaimana kita cara melakukan resusitasi cairan, sampai kapan kita perlu melakukan transfusi dari darah. Nah, damage control resuscitation itu adalah systemic approach to a major trauma combining intermediate control. Jadi, tindakan yang kita lakukan untuk melakukan pengontrolan perdarahan external hemorrhage, atau dengan supaya meminimalisir dari kehilangan darahnya dan memaksimalisasi dari perfusi dari jaringan. Beberapa komponen dari damage control resuscitation, salah satunya tadi external hemorrhage control. Apabila ada perdarahan yang tampak, kita hentikan. Time limited permissive hypotension, jadi pasien
boleh kita dalam waktu yang terbatas kita boleh permissive hypotension untuk menjaga supaya tidak terjadi brain damage. Lalu kita juga tidak boleh terlalu banyak melakukan steroid administration. Jadi tadinya kita juga harus bisa menentukan kapan pasien kita perlu kita lakukan massive transfusion protocols. Lalu kita early use of tranexamic acid untuk membantu cascade dari pembekuan darah, lalu preventing hypothermia dan early damage control surgery. Contohnya damage control surgery ini apabila misalnya pada abdomen terdapat perdarahan intraabdomen, kita perlu melakukan eksplorasi untuk melakukan kontrol perdarahan, atau misalnya pada pasien pelvic dengan open book yang membuat perdarahannya jadi banyak, kita lakukan misalnya pemasangan siklem atau eksternal fiksasi. Nah, kapan kita selesai untuk lakukan resusitasi? Apabila sudah normal hemodynamics dan oxygen saturationnya sudah normal, laktatnya kecil dari 2, tidak ada koagulopati, temperatur normal, urin outputnya lebih dari 1 ml per kilogram per jam, dan kita tidak butuhkan intropic support. Nah, seperti ini adalah initial assessment dari manajemen pathway untuk dari polytrauma patient. Jadi dari primary survey dilakukan secara ATLS, lalu dilakukan resusitasi, oxygenation, dan perfusion, lalu kita evaluasi. Setelah ini bagaimana vital function of the vital organ, bagaimana resuscitation response kita. Apabila apabila masih tidak membaik dengan kita lakukan diagnostik CT scan atau FAST dan segala macam, kita perlu melakukan life saving surgery. Setelah itu setelah kita lakukan life saving surgery, tujuan kita adalah untuk resuscitation, oxygenation, dan perfusion, lalu kita evaluasi lagi. Nah, apabila membaik, kita lakukan diagnostik berikutnya dan kita lakukan secondary survey, di mana setelah itu kita scoring apakah pasiennya bisa kita lakukan early total care atau kita perlukan damage control orthopedi gitu. Nah, ini ada ini ada beberapa klasifikasi dari kategori polytrauma patient, di mana polytrauma patient itu membagi empat kondisi, yang itu di mana ada stable, ada borderline, ada unstable, dan in extremis. Di mana kalau stable ini pasien dengan multiple injury atau polytrauma, namun dalam stable atau dalam parameter-parameter yang ada itu yang bisa dikompensasi dengan baik. Jadi tidak terdapat shock, tidak ada koagulopati, temperatur normal, dan soft tissue injury, soft tissue injury-nya tidak. Di sini bisa dilihat sendiri tabelnya, misalnya lung function-nya baik, chest trauma score-nya juga I1 atau 2, di mana abdominal trauma-nya kurang dari 2 juga. Atau misalnya koagulopatinya, di sini bisa dilihat sendiri pada tabelnya, sehingga kalau misalnya pasien politrauma dengan gambaran hemodinamika stable atau kita masukkan kategori stable, itu boleh dilakukan early total care. Sedangkan untuk borderline atau at risk ini definisinya pasien datang dengan kondisi shock atau kondisi yang tidak baik, kita lakukan resusitasi. Nah, nanti akan jatuh kedua fase, apakah setelah dia borderline ini balik ke stable atau ke unstable. Apabila dia masuk ke stable, maka kita bisa lakukan ETC. Namun setelah kita lakukan resusitasi dia masih uncertain, baiknya dilakukan damage control orthopedi dan dia masuk ke unstable. Lalu in extremis, apabila pasien sudah dilakukan resusitasi namun masih tidak membaik, itu juga wajib dilakukan damage control orthopedi. Nah, ini ada beberapa clinical parameter yang digunakan di Hannover kriteria. Bagaimana apabila ada poin-poin ini, maka damage control orthopedi sangat disarankan. Apabila ada pasien polytrauma dengan injury severity score lebih dari 20 dan ada thoracic trauma, di mana abbreviated injury score-nya lebih dari 2, itu sarannya adalah lakukan damage control orthopedi. Lalu ada polytrauma dengan abdominal atau pelvic trauma dengan skor lebih dari 3 dan datang dengan hemorrhagic shock, juga sarannya adalah damage control orthopedi. Apabila ada damage control orthopedi, ada bila injury dengan IS score-nya lebih dari 40, juga disarankan lakukan damage control orthopedi. Yang bisa dibaca sendiri di sini ya. Contohnya apa sih damage control surgery? Jadi indikasinya apabila pada present atau setelah lakukan resusitasi didapatkan pasien hipotermia dengan suhu di bawah 34 derajat,
adanya acidosis, laktat 4, koagulopati, blood pressure di bawah 70, dan transfusinya sudah masuk ke sampai lebih ke 15 unit, di mana ISS score-nya lebih dari 36. Di sini damage control surgery ini bukan hanya untuk ortopedi, tapi untuk semua bidang, misalnya pada bedah torak, misalnya BTKV, atau ada masif hematotorak, dilakukan pemasangan chest tube, atau misalnya yang paling sering itu adalah adanya intraabdominal hemorrhage, dilakukan eksplorasi, itu termasuk damage control surgery. Untuk ortopedinya sendiri, atau untuk ortopedinya sendiri, misalnya dilakukan pemasangan eksternal fiksasi pelvis atau eksternal fiksasi pada lower extremity. Jadi di sini jenisnya ada dua, reaktif dan preemptif. Di sini tujuan dari damage control surgery adalah hanya untuk tiga. Yang pertama, mengontrol perdarahan, stabilisasi dari tulang dan pelvis, dan mengurangi risiko infeksi. Kenapa sih pada pasien politrauma itu kita harus lakukan stabilisasi? Karena tadi kita balik lagi ke tadi, apabila terjadinya fraktur akan terjadi soft tissue damage atau injury, yang mana akan mengakibatkan, apabila terlalu banyak soft tissue damage atau injury, akan mengakibatkan leading pathway to the shears ya. Jadi dengan kita menstabilisasi tulang secara temporary, kita bisa meminimalisir terjadinya soft tissue injury, sehingga akan membuat risiko untuk accessibility dari shears-nya jadi lebih kecil. Nah, ini ada yang namanya timing of surgery ya. Ini terutama untuk dilakukan definitive surgery. Jadi pasien datang dengan politrauma ya. Pada hari pertama, apabila pasien normal meskipun politrauma, tidak ada fluctuation, kita boleh lakukan early total care. Jadi misalnya politrauma pasiennya normal, misalnya ada fraktur femur, ada fraktur maksila, dan ada apalagi ya, misalnya ada multiple fracture pada chest dengan tanpa hematotorak, bisa kita lakukan langsung dilakukan pemasangan plate and screw, bisa lakukan pemasangan fiksasi. Namun apabila pada hari pertama hanya ada pasiennya dengan responnya tidak terlalu bagus dengan resusitasi, kita hanya boleh melakukan damage control. Dalam arti kata, yang tadi fraktur femur rencana kita lakukan pemasangan plate and screw atau nail, kita lakukan skeletal traksi atau skin traksi, atau kita lakukan eksternal fiksasi. Nah, apabila pasiennya datang hari pertama dengan tidak ada respon atau inotropi, yang hanya diperbolehkan adalah life saving surgery. Ya. Lalu masuk pada hari kedua dan hari ketiga, di sini fase tubuh sudah mulai masuk ke hyperinflammation sehingga SIRS meningkat. Sehingga di sini hanya boleh second look. Second look ini apa artinya? Dalam arti kata, pasien yang hari pertama kita lakukan damage control atau misalnya life saving surgery, misalnya pada pasien intraabdominal hemorrhage ya, sudah dilakukan penjahitan atau misalnya dilakukan hepatectomy dan segala macam. Lalu pada hari kedua ketiga, vital sign atau dari hasil studinya memperlihatkan bahwa ini butuh masih ada perdarahan. Nah, itu hanya boleh untuk dilakukan tindakan second look. Jadi misalnya X-fix kita miring, ya nggak boleh kita lakukan revisi, karena itu nggak masuk ke second look. Second look definisinya, apabila tidak dilakukan second look, pasiennya akan semakin perburukan gitu. Jadi pada hari kedua, hari ketiga ini karena terjadi hyperinflammation. Nah, apabila kita lakukan operasi definitif pada hari kedua, hari ketiga, kita lebih menginduce inflammation lagi. Jadi nanti kita takutkan pasien tidak bisa mengkompensasi dari shears-nya. Nah, hari keempat sampai hari ke-10 itu termasuk safe window of opportunity, di mana di sini pasien diharapkan atau dari secara kondisi pasien sudah bisa kondisi tubuhnya sudah bisa mengcounter dari shears tadi, sehingga apabila kita lakukan definitive surgery pada hari ke-4-10 dianggap aman. Namun ada beberapa kriteria juga yang harus kita cek, yang tadi endpoint of resuscitation kita. Jadi dianggap apabila hari ke-4-10 ini endpoint resuscitation sudah tercapai, di mana nanti ada beberapa kriteria seperti salah satunya tadi laktat di bawah dari 2, pasiennya sudah oksigen sudah cukup, boleh kita lakukan definitive surgery. Nah, pada hari ke-11 sampai ke-21, di sini terjadi fase immunosuppression, di mana CARF mulai mengambil alih dari SIRS. Sehingga di sini baiknya pada hari ke-11 sampai 21 kita avoid surgery. Karena pada fase ini immunosuppression terjadi, sehingga pasien lebih suspek terhadap infeksi atau bisa lebih suspek terhadap SIRS. Dengan kita lakukan
surgery kita akan induce infection, ya. Tapi lagi-lagi kita kembali seperti tadi, kita harus cek parameter-parameter yang bisa kita nilai. Nah, sehingga untuk dilakukan secondary reconstructive surgery itu disarankan hari ke-22 plus di mana pasien sudah mulai masuk kembali ke fase fisiologi dari tubuhnya. Sehingga apabila ada fraktur pelvis yang berantakan, sudah kita lakukan pemasangan eksternal fiksasi atau temporary fixation sementara. Nah, baru kita lakukan operasi definitifnya di hari ke-22 lebih, hari 22 plus plus, atau misalnya fraktur femur dan fraktur tibia floating knee yang ancur-ancuran yang sebelumnya kita pasang eksternal fiksasi, kita baru lakukan tindakan definitif di hari ke-22 plus plus nih ya. Nah, jadi di sini early appropriate care yang tadi kita bilang, apabila pasiennya pertama datang dengan kondisi stable, kita bisa lakukan early appropriate care, di mana di sini ada beberapa kondisi-kondisi yang kriteria yang harus kita penuhi, ya. Hemodinamik stabil, tidak butuh inotropik, tidak ada hipoksemia, laktat kurang dari 2, koagulasi normal, normotermia, dan urea output lebih dari 1 ml per kilogram per jam. Nah, ini dangers of fracture polytrauma, seperti tadi juga kita bahas juga. Nah, ini mungkin kita ulang sedikit yang tadi, di mana politrauma adalah kombinasi dari 2 atau lebih injury yang bisa mengakibatkan multi organ failure, di mana dia dinilai dari I-score dan ISS score. Jadi kita bahas juga tadi. Nah, ini penjelasan lebih jelasnya. Jadi pada serius atau I-score 3 itu contohnya dengan probability of death-nya 8 sampai 10%. Kalau severe itu sampai 50%, critical juga sampai 50%, maksimum itu 100%, dan 9 non further specified atau pasiennya sudah meninggal datangnya ya. Sehingga ini jadi patokan kita. Namun kebanyakan ya apabila fraktur, kalau misalnya terjadi fraktur metakarpal, itu pasti masuknya kedua, nggak mungkin masuk ketiga. Karena nggak mungkin nggak sampai 10% orang fraktur metakarpal itu meninggal, kecuali ada bilateral fracture femur fracture itu bisa masuk ke 4. Kenapa? Karena bilateral femur fracture perdarahan bisa sampai 4 liter. Dengan juga fraktur pada pelvis dengan adanya hemorrhagic shock itu juga masuk ke 4. Ini juga sudah kita bahas. Nah, ini contoh dari kalkulasi dari ISS. Head and neck ada subdural hematom dengan I-score-nya 3. Face no injury, chest ada flail chest dengan 4. Abdomen ada minor contusion of liver complex rupture dapat poin 5. Extremity fraktur femur 3, eksternal tidak ada injury. Sehingga dari sini ada 1, 2, 3, 4 injury. Kita square, kita kuadratkan, dapat subdural hematom 9, flail chest 16, abdomen 25, fraktur femur 9. Jadi karena kita pick 3 tertinggi, kita totalkan. Berarti ISS score-nya adalah 50. Dimana di sini bisa dilihat kalau misalnya ISS score ini termasuk politrauma di atas dari 16 atau udah masuk serius, severe, yang ketika tuh kita masukkan dalam fase politrauma. Nah, ini tadi juga sudah kita bahas di mana pada respon tubuh terhadap trauma ada namanya up phase, flow phase, dan anabolic phase. Di mana up phase itu adalah fase awal terjadinya multiple trauma di mana tidak decrease metabolic rate. Apabila up phase berhasil dilalui, maka pasien akan masuk ke flow phase, catabolic phase, dan setelah flow phase terlalui akan masuk ke anabolic phase. Ini tadi juga sudah dijelaskan. Up phase itu fase awal terjadinya trauma. Flow phase adalah all or nothing. Jadi kalau misalnya pasien tidak mampu mempertahankan dalam fase up phase, tidak akan maju ke flow phase ini. Flow phase ini adalah di mana fase tubuh untuk menjadi ke anabolic phase. Nah, ini late anabolic phase, nanti fasenya ada final phase of recovery period, di mana sudah mulai terjadinya recovery dari tubuh. Nah, ini adalah systemic response dari tubuh yang kita lihat tadi, adanya SIRS dan CARS, di mana mereka saling complementary each other, di mana kalau SIRS berhasil ditangani, maka akan masuk ke fase recovery, sedangkan CARS juga kalau bisa kita lakukan tekan CARS-nya bisa tekan recovery. Namun apabila ini grafik ke atas, SIRS ke atas dan CARS ke bawah, maka tidak akan tercapai homeostasis. Itu biasanya akan sampai ke multi organ failure atau sampai ke death. Ini juga sudah tadi kita jelaskan. Nah, ini juga to hit apa namanya, to hit teori dalam arti kata
Misal first hit itu adalah trauma kita, terjadi first hit multiple injury. Lalu apabila terjadi severe response akan terjadi multi organ failure atau acute respiratory distress syndrome. Apabila tidak terjadi severe response, kita lakukan second hit. Pilihannya akan apakah second hit itu akan memperparah dari first hit kita atau akan malah menjadi resolution. Nah, ini trias of death dari politrauma, di mana ada hipotermia, acidosis, dan koagulopati, di mana masing-masing ini membentuk segitiga, di mana hipotermia yang pertama terjadi adalah hipotermia, di mana suhu tubuh akan turun dari 35 derajat, di mana di sini tubuh itu karena terjadinya depletion of ATP. Jadi ATP dipakai banyak di sel untuk memperbaiki kerusakan sel, sehingga ATP banyak terpakai, terjadilah hipotermia. Nah, hipotermia lama-kelamaan akan menyebabkan koagulopati. Di sini koagulopati juga tadi sudah dijelaskan terjadinya kenapa. Lalu nanti setelah jadi koagulopati akan terjadi dari asidosis, yang mana asidosis akan perah hipotermia dan koagulopati sehingga complement each other. Apabila kita gagal memutus ketiga rantai ini, maka akan terjadi death atau kematian. Tadi juga sudah dibahas empat kriteria dari politrauma: stable patient, borderline patient, unstable, dan in extremis. Ini juga tadi sudah dibahas juga. Borderline pasien sudah dibahas, dan ini grafiknya. Jadi pada pasien politrauma datang kondisi stable, semua semua vital sign dan tanda-tanda politraumanya dalam batas normal, kita boleh lakukan early total care ETC. Namun apabila borderline, dilakukan resusitasi. Apabila kembali ke fase stable, kita boleh lakukan ETC. Apabila tidak stable, kita lakukan damage control ortopedi. Apabila datang dengan kondisi unstable, kita langsung lakukan damage control ortopedi. Dan apabila kondisi in extremis, langsung masuk ICU. Dan ini adalah beberapa penjelasan untuk ETC dan damage control ortopedi. Nah ini tadi juga sudah dijelaskan kapan kita lakukan damage control ortopedi. Di sini juga sudah dijelaskan tadi waktu-waktu yang perlu kita lakukan untuk dilakukan surgery-nya, di mana day 1, day 2, 3, day 5, 10, day 12, 21, sampai minggu ketiga. Lalu ini tentang penanganan shock, mungkin teman-teman juga sudah bisa tahulah dari ATLS ya, di mana klasifikasi dari hemorrhagic shock ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 4. Lalu di mana initial manajemennya adalah intinya adalah prinsipalnya stop the bleeding, replace the volume loss. Oke, blood replacement masih transfusion protokol, bisa kita ini sendiri nanti dalam kuliah berbeda mungkin ya. Nah, di sini endpoint resuscitation ini yang harus teman-teman pegang ya, endpoint resuscitation. Kapan resusitasi kita dianggap berhasil? Apabila di sini ada istilahnya si hot ucil ya. Jadi apabila stable hemodynamic, stable oxygen saturation, normal temperature, urinary output lebih dari 1 ml per kilogram per jam, no coagulopathy, no inotropic needed, dan laktat kecil dari 2. Ini aja yang teman-teman harus pegang. Apabila sini sudah membaik, berarti pasien sudah masuk ke dalam fase stable atau pasien sudah mulai bisa kita lakukan tindakan operasi definitif di timeline yang tersedia tadi. Jadi pada pas hari keempat dan 10 apabila kita ingin melakukan definitif surgery, kita harus cek ini semua. Apabila sudah tercapai, kita boleh lakukan definitive surgery. Tapi apabila belum, berarti pasien masih masuk dalam fase tidak stabil. Nah, mungkin kita harus tunda dulu ya. Oke, mungkin sekian aja dari saya. Baik, di atas sharing materi yang sangat baik dan menarik tentang politrauma yang telah disampaikan, Dok. Untuk acara selanjutnya dibuka sesi pertanyaan. Izin kepada guru-guru, senior, dan rekan-rekan residen yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kita mulai dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu, Dok. Izin bertanya, Dok. Baik, izin kepada Dr. Abror. Silahkan bertanya, Dok. Izin bertanya, Dok. Terima kasih atas materinya, Dok. Untuk evaluasi di IGD, itu apakah ada gold standar waktu yang batasannya nggak, Dok? Misal dalam waktu sekian menit kita harus
selesai resusitasi dalam waktu sekian menit kita harus selesai manajemen airway gitu dok. Terima kasih dok. Terima kasih pertanyaan Dokter Abror. Jadi untuk pada di IGD yang pertama tentu kita initial respon kita adalah resusitasi dari initial treatment kita airway, breathing, circulation, dan disability. Sesuai prinsip ATLS apabila kita belum selesai di airway, kita jangan maju ke jangan maju ke breathing. Jadi intinya dengan kita menyelesaikan, memang sebenarnya pada prinsipnya adalah kita harus lakukan simultaneous ya, airway, breathing, circulation, dan lain-lain. Namun seperti prinsip ABCD, apabila kita harus pertama yang kita tangani tetap dulu airway, ya, airway dan breathing. Setelah itu kita baru masuk ke circulation. Apabila airway dan breathing sudah apa namanya sudah tertangani, kita baru bisa masuk ke circulation. Nah, yang paling sering kita tangani tentu kita sebagai dokter bedah ya. Kalau untuk airway breathing, kalau nggak bisa ditangani dari awal pertama kita datang, udah pasti pasiennya nggak akan ketemu sama kita ya nggak. Pasti pastinya udah pasti akan lebih berat lagi atau udah meninggal mungkin biasanya. Ya. Namun untuk apa namanya seperti untuk circulation kita harus lakukan sesuai prinsip ATLS di mana apabila pasien datang dengan shock, kita juga bagi dulu pasiennya masuk shock klasifikasi 1, klasifikasi 2, klasifikasi 3, dan klasifikasi 4 sesuai ATLS ya. Di mana kita targetnya kalau kelas 1 itu kurang lebih sekitar 15% dari blood loss dari pasiennya, di mana kelas 2 dan sekitar 15-30%, di mana nanti ada tanda-tandanya misalnya sudah mulai adanya peningkatan heart rate atau takikardia, itu berarti sudah mulai masuk kelas 2 atau kelas 3 ya, di mana kalau ada blood pressure sudah menurun itu berarti sudah masuk ke kelas 3, di mana nanti ya kita mulai dengan ininya apa namanya untuk initial fluid challenge-nya adalah 1 liter dulu ya untuk anak-anak, di mana sesuai prinsip ATLS, di mana nanti setelah kita lakukan apa namanya kita cek urinary output-nya bagaimana. Nah, nanti kita lihat yang namanya initial fluid response ya. Initial fluid response kalau misalnya nanti kita bagi 3 lagi kan, ada yang namanya rapid response, ada transient response, dan ada minimal atau no response. Di mana kalau setelah kita lakukan 1 liter resuscitation cairan didapatkan rapid response, return normal, berarti dia vital sign-nya membaik, dia tidak perlu butuh darah lagi, dia kita tidak perlu lakukan resusitasi berikutnya, dan kita cek tanda-tanda yang lainnya. Namun apabila terdapat transient response di mana ada peningkatan sedikit namun balik lagi gitu ya. Balik lagi berarti pasiennya kemungkinan masih berjalan, perdarahannya masih berjalan. Dan di sana kita mulai membutuhkan mulai untuk kita melakukan transfusi, atau kita butuh melakukan massive transfusion protokol. Nah, di mana minimal atau no respon dari itu sudah sangat membutuhkan sudah membutuhkan darah. Jadi begitu pasien kita datang dengan kita ada kebutuhan, misalnya datang kelihatan pasien shock kelas 3 misalnya, grade 3 atau grade 4. Kita sudah mulai bisa mempersiapkan, oh ini kayaknya butuh darah deh gitu. Setelah kita lakukan initial resuscitation dari fluid resuscitation kita gitu ya. Kapan kita evaluasi ya, tentu kita evaluasi setelah kita lakukan resuscitation 1 liter inisial. Nanti untuk anak-anak beda lagi nanti ini ya, resepnya, rumusnya. Tapi untuk sampai kapan kita lakukan resusitasi ya sampai pasiennya endpoint of resuscitation-nya tercapai ya. Dan berarti kata sesuai prinsip ATLS, cairan ganti dengan cairan dulu, lalu kita lakukan initial respon dari pemberian cairan kita. Nanti terbagi 3 kan, ada yang rapid respon, transient respon, sama no respon ya. Dimana transient respon sama no respon itu kemungkinan besar membutuhkan massive transfusion protokol atau membutuhkan transfusi dari darah itu sendiri. Seperti itu. Nah, apabila kita berikut ini, apabila misalnya setelah dilakukan resusitasi masih tidak tercapai, yaitu butuh transfusi dan butuh pemeriksaan berikutnya. Yang mana mungkin kalau kita curiga ada perdarahan abdomen, yang mungkin kita perlu lakukan eksplorasi. Atau misalnya ada fraktur pelvis terbuka, open book, kita harus kita fiksasi juga gitu. Intinya kita jangan berarti kayak kita ini pasiennya transient respon, no respon, udah kita siapin darah dan kita tidak mempersiapkan yang lainnya. Kita harus sudah bisa mempersiapkan dan memprediksi apa yang menyebabkan ini pasiennya masih masuk fase transient respon atau no respon itu gitu ya. Kurang lebih sih seperti itu untuk manajemen inisial kita di IGD. Baik, terima kasih Dokter Andre.
Mungkin pada Dokter Abror, apakah ada yang masih mau ditanyakan? Sudah cukup dokter, terima kasih banyak dok. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dipersilahkan kepada rekan-rekan residen yang ingin bertanya. Izin bertanya dok. Baik, pada Bintang, dipersilahkan untuk bertanya. Perkenalkan dokter, nama saya Bintang dari PPD Sepeda. Pertanyaannya, jika misalkan ada multiple faktor seperti faktor femur, humerus, dan pelvis, apa tindakan operasinya nanti dilakukan berbarengan atau ada yang lebih diutamakan terlebih dahulu dari ketiga faktor tersebut, dokter? Mungkin itu saja pertanyaan saya, dok. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dalam in term of there is no polytrauma ya, tidak ada polytrauma, pasiennya stable atau tidak ada ini, tidak ada hambatan untuk melakukan multiple fixation dalam satu surgery ya. Beda cerita kalau pasien polytrauma. Kalau pada pasien polytrauma, tadi kan seperti kita jelaskan, kita nilai lagi nih, apakah pasiennya masuk ke dalam stable ya, masuk dalam fase stable atau borderline atau unstable. Apabila pasiennya stable, ya boleh dilakukan early total care, di mana early total care yang disarankan adalah apa namanya, dilakukan seminimal mungkin dan secepat mungkin. Salah satu contohnya misalnya pada pasien femur, itu untuk pasien early total care lebih disarankan dilakukan pemasangan intramedular lineal. Kenapa? Karena diharapkan dengan intramedular lineal tidak perlu melakukan insisi yang begitu besar sehingga tidak menambah soft tissue injury lagi. Namun ya sebenarnya secara teori early total care, kalau early total care boleh lakukan semua bersamaan. Namun apabila pasien masuk ke fase yang unstable atau borderline yang unstable, damage control orthopedi, semua tadi kita tunda. Ya, semua tadi kita tunda, di mana kita lakukan yang pertama adalah eh, apa namanya, fiksasi temporary, misalnya femur, kita lakukan skeletal traksi atau skin traksi atau external fiksasi. Untuk humerus kita lakukan pemasangan coarctation spleen atau U-slab. Atau misalnya pada pasien distal radius kita lakukan pemasangan volar slab. Atau pasien klavikula kita lakukan pemasangan arm sling gitu ya. Namun untuk faktor pelvis, apabila memang faktor pelvisnya open book atau dengan faktor pelvis yang menyebabkan perdarahan yang terus berjalan, nah kita boleh lakukan fiksasi eksternal juga gitu. Nanti untuk kapan kita lakukan definitive surgery-nya itu ya tadi sebaiknya reconstructive surgery-nya adalah pada window of opportunity pada hari ke-4 sampai ke-10 atau pada hari ke-22. Nah, di mana apa namanya, di sana boleh lakukan operasi semuanya berbarengan ya. Dengan syaratnya tadi endpoint of resuscitation-nya sudah tercapai. Jangan pernah melakukan pasien operasi definitive surgery apabila endpoint of resuscitation tidak tercapai ya. Sering kan, yang paling sering itu ya kita miss atau tidak lihat, atau ya itu paling sering terjadi, kita tidak pasien multiple injury, kita tidak capai endpoint of resuscitation-nya, pasiennya meninggal dengan pasiennya, karena yaitu dengan kita lakukan surgery, definitive surgery pada hari-hari minggu pertama itu ya akan parah sears-nya. Sehingga tadi sears, kalau misalnya sears-nya tidak bisa kita tangani, tidak bisa kita apa namanya, tidak bisa kita lakukan penanganan sears-nya, maka dia akan meningkat terus. Grafiknya tadi yang tadinya turun begini jadi malah naik terus. Yang mana akan mengakibatkan kepada multi organ failure. Nah, pada setelah hari ke-10 itu kan sudah sears-nya harusnya sudah menurun, CARS yang mulai naik kan. Nah, kalau kita lakukan operasi di sana, akan pada saat fase immunosuppression akan memperparah scars. Berarti yang tadinya harusnya naik ke atas, scarsnya jadi turun ke bawah lagi, sehingga akan menyebabkan pada sepsis gitu. Nah, jadi memang sebenarnya tidak ada blueprint ya, dalam arti kata kayak kondisi pasien masing-masing berbeda. Nggak apa namanya, nggak bisa kita aplikasikan secara plek-plek, karena satu, kondisi pasien berbeda, masing-masing usia juga berbeda, respon pasien juga berbeda, treatment yang diberikan kepada pasien juga berbeda. Jadi kok kadang ada yang, oh
ini hari ke 15 kok udah dioperasi, padahal secara teorinya belum ya. Tapi memang karena tadi ada poin-poin yang mesti kita nilai, misalnya pada fase immunosuppression saya sudah nilai pasiennya sudah mulai bebas nih dari infeksi, sudah tidak demam, vital sign sudah bagus, apa namanya tanda-tanda infeksi tidak ada, laboratorium juga sudah mendukung, laktat sudah bagus, ya kita boleh lakukan. Tapi memang secara teori disarankan memang di atas 22 karena itu guideline-nya. Tapi memang baik lagi ke kita, jangan pernah kita pasien belum endpoint resuscitation-nya belum tercapai, kita sudah lakukan definitive surgery. Itu pasti devastating, hasilnya pasti jelek. Ya. Jadi paling aman memang guideline dari Hanover ini kan makanya dibikin range waktu ya, hari 4 sampai hari 10. Nggak langsung dibikin hari 10 harus ini, enggak. Karena respon masing-masing pasien juga berbeda ya. Semakin tua pasien biasanya semakin jelek respon dari ininya. Respon dari SIRS dan CARS-nya itu. Ya intinya kalau untuk definitive surgery mah boleh-boleh aja. Semua dilakukan semua nggak ada masalah ya. Gitu. Tapi kita harus tahu lagi-lagi tadi. Jangan sampai dengan surgery kita, dengan multiple surgery kita, malah akan menginjus soft tissue injury yang lebih parah. Sehingga malah muncul baru lagi. Efek-efek baru lagi ya. Oh ya, ada tambahan sedikit. Boleh nggak sih operasi misalnya politrauma? Pasiennya shock dan segala macam, respon tubuhnya jelek. Lalu kita operasi hari kedua, hari ketiga. Boleh sebenarnya. Ya itu tadi, hanya boleh untuk second look. Misalnya hari pertama kita udah lakukan eksternal fiksasi pelvis. Ternyata ongoing bleedingnya masih jalan. Hari kedua kalau nggak kita lakukan, ya tentu pastinya meninggal, ya nggak? Kita boleh lakukan second look. Second look apa? Apakah kita lakukan angiografi? Apakah kita lakukan eksplorasi, pelvic packing, dan segala macamnya gitu ya. Itu boleh untuk second look. Karena kalau kita tidak lakukan second look, pasti pasiennya akan semakin perburukan ya, semakin meninggal. Tapi hanya boleh itu. Jadi bukan berarti kalau misalnya pasien hari pertama udah resusitasi bagus, kita lakukan DCO, kita lakukan X-fix nih, external fiksasi. Hari kedua kita second look buat memperbaiki X-fix kita karena agak miring sedikit. Oh, itu nggak perlu. Mau miring dia, kita fiksasi X-fixnya miring terus nanti dia apa itu nggak akan pengaruh. Nanti ada waktunya untuk reconstructive surgery yaitu hari ke-22 atau pada window of opportunity. Tapi kalau kita mau perbaiki eksternal fiksasi kita supaya frakturnya cantik dan gampang nanti definisinya itu bukan second look namanya. Ya. Jadi sebenarnya prinsipnya bahkan eksternal fiksasi itu untuk DCO ya, untuk damage control orthopedi ya, itu sebenarnya adalah ya apa namanya? Yang penting terpasang dulu, stabil dulu, mau bengkok, mau kayak gimana, itu nggak masalah. Tapi karena ya kita di residensi harus kerjanya perfect supaya gampang itu jadinya kita pengennya apa namanya lurus-lurus jadi ya operasinya lama dan nggak kayak gitu itu nggak dapet namanya DCO-nya. Kalau kita mau lurus-lurus ya itu sama aja kita kayak definitive treatment gitu ya. Jadi makanya kadang kalau misalnya pasien multiple injury pada dasarnya bisa dilakukan evakuasi hematom dan segala macam, misalnya digesif melakukan laparoskopi atau apa sorry eksplorasi, toraks dilakukan dilakukan pemasangan chest tube, ya pasti ortopedinya dilakukan damage control ortopedi. Apakah dia memang black slab saja, apakah dilakukan pemasangan eksternal fiksasi atau penanganan skala traksi gitu ya. Di mana tujuannya adalah melakukan temporary fixation, temporary stabilization. Ya, seperti itu. Baik dok, terima kasih atas jawabannya dok. Apakah dokter Bintang masih ada yang mau ditanyakan lagi? Dok? Ya, cukup dok. Terima kasih dok jawabannya dok. Terima kasih. Baik, karena kita masih ada waktu pada rekan-rekan residen yang masih ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya. Izin dok. Ya baik, kepada dokter Dara, silakan berikan pertanyaan dokter Dara. Izin dokter, saya ingin bertanya, pada beberapa pasien biasanya kita melihat ada mekanisme seperti kalau hipotermi terlebih dahulu, setelah beberapa lama kemudian menjadi hipertensi atau demam. Kira-kira bagaimana proses yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan, dok? Sorry tadi agak kepotong sedikit, gimana dokter Dara? Sorry, mohon maaf.
Jadi pada beberapa pasien sering mengeluhkan beberapa pasien mengeluhkan adanya kejadian hipotermi, artinya dingin dulu, menggigil dulu. Setelah itu kemudian pasien malah demam, dok, malah hipertermi. Bagaimana kita menanganinya dan bagaimana proses yang terjadi, dok? Oke, terima kasih jawabannya ya. Jadi sebenarnya salah satu yang menyebabkan pasien hipotermi itu adalah excessive use of ATP ya. Jadi ATP yang dipakai untuk apa namanya eh, dalam fase recovery itu terpakai semua untuk organ-organ penting sehingga dia akan menurunkan apa namanya depletion of energy kita ya. Nah, di mana sebenarnya pasiennya gimana kita menangani hipotermia? Salah satunya kita kan dengan menutup ini ya, menutup apa namanya dengan memberikan external support seperti blanket dan lain-lain. Nah, permasalahannya adalah kita kalau tidak bisa kita tangani hipotermia ini dengan baik, apa penyebab dari hipotermia ini? Salah satunya dari misalnya adanya kebutuhan cairan yang tidak terpenuhi karena tadi ada masih blood loss, ya dia akan induce ke koagulopati. Kalau untuk demam itu berarti pasiennya tidak bisa mengkompensasi dari terjadinya SIRS, salah satunya ya. Nah itu biasanya kalau sudah sampai fase seperti itu, kita bisa lakukan pemberian apa namanya, kita bisa cek apa namanya, kita bisa lanjutkan terapinya. Namun kalau untuk demam, sebenarnya saya juga apa ya, belum ada jawaban yang belum ada jawaban yang bisa saya berikan sebenarnya. Nanti saya cari tahu dulu ya. Tapi kalau untuk pasien hipotermia itu apa namanya, yang pasti kita harus mempertahankan supaya dia tidak tidak jatuh lebih lanjut lagi pada hipotermia karena nanti dia akan masuk ke koagulopati. Maksudnya pasien demam ini mungkin eh, pada pasien-pasien ini ya dokter Dara ya, mungkin pada pasien eh, trauma ya. Iya, dok. Kadang beberapa pasien kita lihat awalnya dia menggigil gitu kan, dok. Setelah itu kita observasi, diberikan tata laksana agar tidak hipotermi, tapi malah jadi demam kayak itu, dok. Mungkin apa namanya, setelah pasiennya kita lakukan proses pencairan, mestinya dia kan apa namanya, apabila dia respon maka dia akan kembali ke fase awal ya. Itu mungkin nanti pertanyaan menarik, nanti saya cari tahu lagi deh ya, bagaimana penata laksananya atau bagaimana respon tubuhnya untuk kenapa dia bisa jadi demam ya. Atau mungkin nanti dari konsultan-konsultan lainnya ada yang bisa memberikan tanggapan terhadap ini ya. Baik, dok. Terima Nanti kasih. nanti saya cari tahu jawabannya dokter Dara ya. Nanti kita diskusi lagi ya. Siap, dok. Tapi intinya pada pasien hipotermia kita harus bisa menjaga salah satunya supaya pasiennya tidak jatuh ke fase hipotermia, yaitu dengan kita berikan cairan ya. Karena kalau misalnya kita gagal untuk menangani hipotermianya, dia akan masuk ke fase koagulopati dan nanti akan masuk ke asidosis. Dimana kalau sudah terjadi triad of death ini akan sangat sulit menanganinya, dimana biasanya hanya akan leading to death gitu. Makanya sangat penting kita untuk mencek apa namanya kadar pH dan juga laktat pada pasien hipotrauma ya. Itu yang paling sering lupa untuk dicek, base dari blood base sama apa namanya sama laktat pada pasien politrauma itu harus dicek. Oke, pertanyaannya bagus, nanti saya cari tahu ya. Ya, baik, Dok. Mungkin waktu kita masih, mungkin kita buka satu pertanyaan lagi, Dok, kepada teman-teman rekan-rekan residen yang masih mau bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, dokter. Baik, kepada Dokter Maya, dipersilakan bertanya.
Izin bertanya, dokter, untuk kasus pada ibu hamil, dokter, apakah ada tata laksana politrauma atau guideline politrauma tersendiri untuk ibu hamil, dokter, mengingat kita mempertimbangkan kehamilannya, terutama pasien-pasien yang udah semester 3, dokter. Kadang dari bagian obstetri itu meminta untuk menunda tindakan-tindakan invasif sekitar 1-2 hari untuk mengejar kematangan parunya. Padahal dari... Iya, dokter? Izin saya lanjutkan. Padahal dari guideline-nya hari pertama, hari kedua itu kita harus mengejar untuk menentukan tindakannya apakah mau early total care atau damage control atau life saving surgery gitu, dokter. Apakah ada guideline khususnya untuk ibu hamil? Sekian, dokter. Terima kasih, dokter. Oke, terima kasih pertanyaan Dr. Maya. It's a very good questions ya. The first thing yang harus kita the first thing that we have to do in a pregnant patient, in polytrauma patients ya. Yang pertama tentu nomor satu tidak ada lain selain fetal assessment sama maternal assessment, itu nomor satu ya. Untuk early total care saya bisa forget it, early total care ya. Jangan sampai early surgery yang kita lakukan surgery yang kita lakukan itu malah mengganggu dari dari maternal or fetal assessment kita ya. Untuk resusitasi dan segala macam tentu agak berbeda ya. Nanti saya juga kalau untuk ibu hamil agak berbeda sedikit perumusan cairan dan segala macam itu nanti bisa kita bahas lagi lebih lanjut ya. Lalu untuk untuk surgery-nya ya, kalau pasien membutuhkan damage control orthopedi atau life saving surgery tentu itu udah pasti bagian obstetri akan mengikuti ya. Dalam arti kata pasiennya ada butuh damage control orthopedi ya pasti maksudnya life saving surgery udah pasti. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa dipertahankan atau tidak dipertahankan? Apabila misalnya dengan dipertahankan dengan kita memaksa melakukan damage control orthopedi, fetalnya tidak bisa dipertahankan, fetusnya tidak bisa dipertahankan atau bayinya tidak bisa dipertahankan, yaitu kita biasanya sih harus langsung dilakukan ini ya. Sebenarnya ini agak sulit ininya karena multidisipliner approach. Dalam arti kata kita jangan pernah memikirkan early total care ya. Apabila early total care yang kita lakukan itu akan mengganggu mengganggu dari kelangsungan janin tersebut. Nomor satu itu. Tapi memang biasanya kalau misalnya ada trauma itu pasti kemungkinan besar ya, kalau saya nggak salah tuh lebih pilihannya adalah fetalnya dilahirkan karena respon tubuh ibu pasien terhadap trauma itu akan mengakibatkan fetal distress ke depannya. Kan tadi terjadi phase dan segala macam ya dengan peningkatan sirip dan segala macam itu, makanya biasanya pada pasien politrauma atau pasien multiple trauma nomor satu yang dipilih pada objin adalah dilahirkan dulu bayinya gitu. Nanti setelah itu baru kita lakukan damage control orthopedi atau kita lakukan life saving surgery ya. Karena respon tubuh ibu yang apabila multiple injury dengan respon outphase tadi atau ada peningkatan stres pada jaringan itu satu juga meningkatkan stres pada fetusnya gitu. Jadi kalau misalnya apabila pasiennya stable, kita nggak usah nyebut-nyebut early total care. We do not do that ya. Yang penting early total care yang damage control orthopedi yang bisa kita lakukan biasanya misalnya pemasangan eksternal fiksasi itu tentu tidak ya. Biasanya bisa kita ganti dengan pemasangan backslap atau pemasangan mungkin skin traction. Tapi untuk melakukan tindakan invasif yang mengganggu fetal tentu tidak kita lakukan ya. Seperti itu. Tapi paling sering ya memang saya beberapa kasus juga pernah dapat politrauma pada pasien ibu hamil itu mau kehamilan berapa minggu itu pasti bayinya dilahirkan gitu. Nanti mungkin bisa kita bahas lagi. Mungkin kalau ini saya nggak tahu ya apa di bagian objin ada bagian traumanya, tapi kemungkinan sih ada ya. Jadi nanti bisa kita bahas lagi lebih lanjut ini. Ini pertanyaan yang cukup bagus. Tapi memang apabila terjadi politrauma pada ibu hamil pasti prioritas utama adalah dilahirkan dulu. Ya apabila sudah masuk minggu ketiga dan segala macam dengan ini ya memang pasti kemungkinannya adalah consideringnya adalah dilahirkan ya.
Baik, terima kasih dokter. Kecuali pada initial respon pasien stable atau setelah pada initial respon pasien stable ya tentu kita bisa menunda ya. Tapi kalau yang nggak enaknya itu pasiennya masuk dengan kondisi unstable atau borderline masuk ke bagian unstable. Tentu itu tidak mungkin kita pertahankan ya. Baik dok, terima kasih atas jawabannya dok. Kepada Dokter Maya, apakah masih ada yang mau ditanyakan dok? Siap, tidak ada dok. Mungkin saya ada sedikit ini, mungkin kita udah habis waktunya, ada sedikit take home message sedikit ya. Jadi nanti untuk teman-teman, terutama nanti kalau sudah praktek sendiri ya, jangan terlalu cepat menilai pasiennya, oh ini udah bisa nih kita lakukan tindakan baik. Misalnya ya apapun, nanti kan teman-teman presiden bedah maupun presiden ortopedi kan praktik pasti akan menemui kasus seperti ini di IGD, pasti akan menemui ya. Ingat yang pertama itu life saving surgery dulu nomor satu ya. Terutama teman-teman ini ortopedi ya, harus bisa menilai karena kalau apa namanya nanti setelah praktek gagal menilai politrauma misalnya atau tidak bisa menilai kondisi pasien yang ujung-ujungnya nanti pasiennya akan memperparah kondisi pasien gitu ya. Dan juga apa sebenarnya politrauma ini adalah konsep yang harus dimengerti dan dipahami oleh semua residen bedah ya. Bedah semua. Kalau dulu waktu saya pendidikan itu semua saya bedah umum, ortopedi, apa BTKV, bedah saraf, urologi dan lain-lain itu semua memahami konsep politrauma. Jadi begitu pasien datang ke IGD langsung diakses ini masuk politrauma, apa yang boleh, what to do and what not to do gitu ya. Masing-masing bagian udah pada tahu semua gitu. Dan when to do the right things juga itu mereka juga sudah pada tahu. Nah, jadi kita di sini mungkin kita belum terlalu menganut konsep politrauma ya. Mungkin kedepannya saran dari saya nanti kita mungkin akan masukkan politrauma ke modul lagi untuk teman-teman dari kesini bedah atau mungkin ada kuliah lebih lanjut lagi gitu ya. Sehingga biar lebih paham tentang konsep politrauma ini bagaimana menanganinya karena mungkin mungkin nih beberapa pasien juga mungkin pasien saya juga ada, pasien yang lain juga ada. Mungkin malah pasien itu awalnya bagus, meninggal di ruangan atau segala macam mungkin karena tindakan kita. Tindakan kita yang tidak tepat waktunya, timingnya yang tidak tepat. Mungkin kita melakukan tindakannya definitifnya ya despite of karena penjadwalan yang susah dan segala macam ya. Mungkin itu yang operasi kita yang membuat pasiennya jadi semakin buruk gitu kan. Bisa jadi ya. Kan kita nggak tahu ya tadi pasiennya masuk dengan kondisi jelek, kita resusitasi bagus. Ternyata di ruangan kita lakukan definitif surgery, malah pasien perburukan dan meninggal. Mungkin kita yang salah. Mungkin kita yang timing kita yang salah. Nah, kita juga masih perlu banyak belajar semuanya karena apa namanya politrauma ini sendiri juga berkembang terus ilmunya. Tiap tahun itu pasti ada pembahasan politrauma di mana mana sih apa sih treatment yang terbaik sebenarnya karena nggak karena ini ilmunya berkembang terus gitu ya. Mungkin itu take home message dari saya. Jadi minimal teman-teman mengetahui endpoint of resuscitation. Kapan pasiennya bisa kita lakukan definitive surgery ya. Karena di sini kan apalagi teman-teman di sini bedah muter semua. Ada yang tes ortopedis, tes TKV, plastik, vaskular, dan segala macam. Kapan bisa kita lakukan definitive surgery? Apa yang mesti kita nilai ya. Jadi bukan berarti kayak nanti kita lapor ke dok, ini pasiennya udah bisa kita lakukan dok, operasi kapan. Tapi kita nggak tahu. Kapan sih pasiennya bisa dilakukan? Kita tidak nilai apa yang mesti dinilai. Kita tidak cek laktatnya, kita tidak cek urine outputnya, kita tidak cek apakah pasiennya ada sepsis atau segala macam gitu ya. Nah ini take home message dari saya terkait politrauma ini. Masih banyak yang perlu kita pelajari sama-sama. Masih banyak ilmunya berkembang terus. Jadi apa namanya? Saya harap teman-teman residen bedah, ortopedi, atau nanti mungkin ada yang bergabung lagi itu memahami konsep politrauma ini ya. Karena ini akan sangat kita temui nanti di lapangan ya. Itu aja mungkin ya dari saya. Mungkin saya minta masukan dari Dokter Rizky atau Dokter Hermansyah atau Dokter Dedi terkait politrauma atau mengkoreksi apabila saya ada yang silap-silap. Dan Dokter Raflis juga ada. Mungkin nanti kalau tidak ada, kalau ada tambahan nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut lagi ya. Mungkin gitu ya Dokter Rizky ya.
Ya, tertarik sedikit dengan yang disampaikan Maya itu sebenarnya. Ya, tertarik sebagai Maya itu memang kalau perlu memang tambah kuliah lagi lah kita tentang memang selama ini kita tidak pernah dapat ya langsung dari bagian objinnya tentang pasien trauma dengan kehamilan. Ya hanya kita lebih sering konsul kita sekarang masih ragu juga kapan. Yang paling sederhana kan semester ini boleh enggak? Itu mungkin yang paling sederhana. Rata-rata kan kita paling masalah pas rongsen ya, X-ray. Nah, ini semester pertama boleh lah, semester terakhir boleh. Tapi kalau awal nggak boleh. Itu saja kadang-kadang yang awal kita lakukan. Ya, sedangkan aspek lainnya kita sangat tergantung sekali dengan objin ya. Konsul ada objinnya kita jadi kelabakan juga. Ini bagus juga tuh saran Maya kita ambil sesi khusus lah multi trauma pada kehamilan ya. Itu mungkin saran, terima kasih. Iya, Dokter Masya. Karena kemarin lucu sekali ada pasien hamil trimester 3, 33 minggu dengan apa namanya flexor zona 2. Objeknya saran kalau misalnya mau GA kita terminasi kehamilan loh. Masa kita terminasi kehamilan pasien 33 minggu ruptur tendon FDS FDP kan sangat tidak appropriate ya Dokter Masya. Maksud saya mungkin kita perlu banyak diskusi sebenarnya dengan objin. Kapan kalau misalnya pasien 33 minggu dengan multiple injury dan adanya shock, oke, kita terima bisa kita terminasi kehamilan. Tapi hanya dengan fracture zona 2, masa kita terminasi kehamilannya kalau mau di GA gitu kan. Lebih baik kita tunda, nanti kita rekonstruksi tendonnya gitu. Nah, itu banyak sekali yang bisa kita diskusikan bersama dengan bagian objin mungkin Dokter Hermansyah. Ini saran untuk Dokter Rizky juga, Dokter Rizky mungkin kita ada kuliah bersama atau mungkin ini kali ya apa namanya kita punya protokol protap atau SIP yang SOP yang berlaku gitu. Atau mungkin ini Dr. Andre dengan Iya, Dr. sistem Didi. panelis Dr. Andre. Oh, Jadi gitu ya, kuliah Dr. Didi. subuhnya kita jangan monoton aja. Nanti kita mungkin bagi beberapa sesi untuk ada beberapa divisi gitu. Karena ini kan manajemen paling utama ini di tingkat emergensi sampai ke definitif nantinya. Jadi kalau mau kita bicarakan ya sebanyak mungkin divisi-divisi yang mempunyai peranan atau berintegrasi atau bersimultan dalam penanganan pasien-pasien trauma. Jadi seperti sistem panelis gitu. Jadi panelis 1 misalnya ortopedi, panelis 2 BTKV, panelis 3 vaskular ya kan. Dan saraf lanjut ya kan sampai plastik semuanya dibahas. Tapi itu sesinya apakah cocok untuk di kuliah subuh atau tidak gitu. Karena ini bagus sekali topik utama ini kalau menurut saya topik utama yang wajib kita sosialisasikan dan wajib dipahami dan dilakukan oleh semua kita, terutama residen kita gitu. Kalau saya usulnya gitu dan pandangan saya sebetulnya itu sebetulnya. Terima kasih. Betul Dokter Dedi, karena politrauma ini ya memang gaweannya kita sebagai dokter bedah ya. Kita sebagai kaptennya di sini. Orang bilang anestesi, nggak ada anestesi, hanya dia berperan dalam resusitasi. Bahkan sebenarnya tanpa ada anestesi pun kita harus bisa untuk melakukan resusitasi terhadap pasien kita gitu ya. Karena mau nggak mau pasti penyebab terjadinya pasiennya shock dan segala macam terjadinya soft tissue injury ya karena itu juga bagian dari kita gitu ya. Kita yang menentukan ternyata pasiennya shock mau sampai kapan kita resusitasi cairan dan darah padahal kita tidak menangani kejadian utamanya. Nah, makanya saya bilang mungkin politrauma ini harus kita jadikan salah satu modul utama dalam dalam modul pembelajaran kita. Karena jangan sampai kita residen bedah tidak memahami konsep politrauma ini. Itu kan sangat menurut saya agak failed. Karena kita kapten utamanya adalah ya bedah kita. Politrauma ini kapten utamanya adalah kita gitu. Ya, saya setuju sekali dengan usul Dr. Dedi ya. Mungkin nanti ke depan kita akan coba cari konsep ya panelis mungkin bagus ya kita ada semacam case presentation lalu nanti dibahas oleh berbagai disiplin ilmu gitu ya karena memang kita harus menyamakan persepsi akan hal ini gitu. Seperti contoh yang Dr. Adri tadi ya, pasien hamil trimester ketiga, ruptur tendon flexor zona 2, masa aktifnya
kalau mau di GA diterminasi gitu ya. Nah, itu pasti hal itu karena ini aja itu ya. Karena pertama miskomunikasi, lalu ya miskomunikasi antar departemen gitu ya, dan juga karena kurang kurang berpikir dalam aja atas kasusnya gitu ya, kurang berpikir dalam bagian-bagian tersebut gitu. Karena harusnya ada diskusi yang mendalam antara dokter bedahnya, lalu anestesi, lalu objin gitu ya. Nah, harusnya lalu diambil kesimpulan. Jadi tidak jawaban konsulnya itu tidak jawaban andai-andai gitu ya, andai-andai, andai mau di GA lalu kami akan terminasi, tidak gitu. Harusnya anestesi mungkin dia merencanakan regional anestesi atau blok anestesi gitu ya. Lalu objin akan menjaga kestabilan dari kandungan dari ibunya. Harusnya gitu hasilnya. Kalau jawabannya berandai-andai gitu ya enggak selesai masalahnya kan. Nah, gitu. Jadi banyak lagi hal-hal lain yang perlu kita bahas multidisiplin gitu ya, multidisiplin mengenai politrauma ini. Bagus sekali idenya Dr. Dedi, mungkin nanti kita cari bagaimana momennya, apakah suatu momen diskusi offline yang mungkin perlu effort lebih, atau mungkin kita cari cara online seperti ini ya, di kuliah subuh gitu, ada satu kasus yang akan kita angkat, mungkin kita undang sejawat dari anestesi, lalu kalau ada bagian lain yang terkait seperti objin atau anak gitu ya, nah, itu kita undang sehingga bisa berdiskusi bersama menelaah kasus itu gitu. Nah, jadi ya banyak hal memang di rumah sakit kita yang perlu dibereskan mengenai politrauma ini. Begitu juga bagaimana sistem kerja di UGD juga sampai sekarang kan belum established gitu ya dalam menata laksana politrauma ini. Masing-masing kita merasa penting dalam hal itu, tapi malah tidak mengerjakan hal-hal yang dianggap penting itu. Kita merasa penting, tapi kita tidak mengerjakan kewajibannya. Kan itu sebenarnya ya kan. Jadi ya banyak hal yang perlu dibenahi. Terima kasih Dr. Dedi, Dr. Adri. Nanti kita coba cari itunya ya, konsep kegiatannya. Untuk bisa berdiskusi bersama. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Rizky. Ini itu Dokter Rizky, politrauma ini mesti kita lebih sering suarakan lagi Dokter Rizky, karena kita agak 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 tertinggal mungkin dibanding yang sentral, terutama yang Malang itu udah sangat ini sekali tentang ini ya, karena mereka punya spesialis emergency ini ya, emergency medicine mereka. Jadi mereka dari pertama sampai bawah sudah paham tentang konsep politrauma ini. Nah, kalau bisa kita sebagai bedah yang pemegang utama kita di sini Dokter Rizky. Ya, betul sekali. Sebenarnya kita itu tidak tertinggal sebenarnya. Kita paham sebenarnya, tapi kita tidak konsekuen aja mengerjakannya. Nggak serius aja kita mengerjakan itu aja masalahnya kan. Nah, mudah-mudahan dengan nanti apa lebih paham lah gitu kita apa. Ya, terima kasih tadi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Muhammad Ade Revian Wengker, spesialis ortopedi, atas penyampaian materinya, Dok. Mungkin untuk acara selanjutnya, karena waktu kita udah menunjukkan pukul 7:21, mungkin kita mau akhiri acara kuliah subuh kita hari ini, Dok. Mungkin dari bagian, apakah ada pengumuman atau tambahan dari bagian atau prodi, Dok, kepada Dokter Rizky Rahmadian, spesialis ortopedi konsultan? Dipersilakan, Dok. Saya rasa cukup ya, Dr. Asepki. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Adri ya, yang sudah memberikan kuliah kepada kita pada pagi hari ini mengenai politrauma. Mungkin ke depan kita akan cari topik-topik yang lebih menarik dan topik-topik yang kita anggap perlu gitu ya untuk pendalaman kita dalam memahami politrauma ini, dan juga bagaimana kita bisa mensinkronkan ya pemahaman kita dan pola kerja kita dengan bagian-bagian lain yang terkait dengan politrauma ini. Jadi nanti kerja di UGD kita lebih ideal lah gitu ya, lebih ideal gitu. Mungkin begitu. Terima kasih banyak. Baik, Dokter. Terima kasih banyak, Dok. Baik, untuk sebelum akhiri acara,
kuliah subuh hari ini. Mungkin terima kasih pada guru-guru yang telah hadir, pada Dr. Raplis, Dr. Hermansyah, kemudian ada Dr. Dedi, dan guru-guru lain yang hadir, serta teman senior dan rekan-rekan senior yang telah hadir. Semoga apa yang kita dapat hari ini, sharing materi dan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat ke depannya. Terima kasih, Dok. Izin saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Mungkin saya akhiri kuliah subuh hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.